help you defeat Kezabor. It holds great. You're pathetic. Nationalized stealing. Kembali lagi di channel Flixplot. Kali ini kita bakal membahas film animasi epic berjudul Rebellious yang dirilis pada tahun 2024. Cerita ini mengikuti perjalanan Ronan, seorang pemuda culun hobi membaca yang harus menghadapi bahaya besar demi menyelamatkan cinta sejatinya, Mina, seorang putri kerajaan yang diculik oleh penguasa kejam bernama Raja Kezabor. Tapi misinya nggak semudah itu. Untuk bisa menyelamatkan Mina, Ronan harus melewati hutan berbahaya, menghadapi para pendekar tangguh yang juga menginginkan sang putri, dan membuktikan bahwa cinta dan keberanian bisa mengubah segalanya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai kisahnya. Di sebuah desa yang indah dan tenang, hiduplah dua insan yang saling mencintai, Mina dan Ronan. Mina bukanlah gadis biasa, ia adalah putri dari Raja Agung yang memerintah desa tersebut. Sedangkan Ronan seorang rakyat biasa yang memiliki kegemaran membaca. Pada suatu hari, di bawah teriknya mentari, Mina dan Ronan menaiki perahu hingga mereka berada di tengah sungai. Ronan mengajak Mina ke sana bukan tanpa alasan. Ia ingin melamar Mina di atas perahu tersebut. Namun mendengar lamaran itu, Mina terkejut dan tanpa sengaja terjatuh dari perahu. Scene beralih ke sekumpulan pendekar bernama Rogday, Kabir, dan Vacan. Mereka sedang menunjukkan siapa yang paling layak untuk meminang Mina. Rogday seorang pendekar kuat yang mahir menggunakan kapaknya, namun dikenal ambisius dan kasar. Kabir seorang raja sombong dari kerajaan yang masuk peringkat 10 besar. Ia memiliki banyak penggemar wanita karena ketampanannya. Vacan pria yang cenderung penakut dan lebih suka makan. Ia patuh kepada ibunya, namun ternyata sangat mahir menggunakan double stick. Sementara itu, Mina dan Ronan akhirnya berhasil berlabuh tanpa menyadari bahwa Rogday, Kabir, dan Vacan telah memperhatikan mereka dari kejauhan. Mereka pun segera menghampiri Mina dan Ronan. Api cemburu membakar hati Rogday. Ia menatap Ronan dengan tajam dan mulai mengancam Ronan, memperingatkan agar tidak mendekati Mina. Namun Ronan dengan tenang membalas, otot tubuh yang terkuat adalah otak jika kamu pintar menggunakannya. You know, the strongest muscle in the body is the brain, if you know how to flex it. Mendengar ucapan itu, Rogday semakin marah dan mengangkat kapaknya berniat melukai Ronan. Namun Mina segera berdiri di hadapan Ronan untuk melindunginya. Dengan suara lantang ia berkata, "Jika kalian mengancungkan senjata di depan Tuan Putri, kalian akan dihukum mati." Mendengar ancaman itu, mereka terpaksa pergi. Karena kejadian tersebut, Mina merasa harus segera mendiskusikan perihal pernikahannya dengan sang ayah. Beralih ke taman kerajaan. Mina dengan lembut membangunkan ayahnya yang tertidur di bangku taman. Ia sadar bahwa ayahnya lah yang akan menentukan siapa calon suaminya nanti. Saat terbangun, sang ayah setuju untuk membicarakan masalah ini. Ia memberitahu Mina bahwa Rogday, Kabir, dan ibunya Vacan telah menyampaikan keinginan mereka untuk melamarnya. Dengan suara tegas, sang raja berkata, "Kamu sebagai Tuan Putri seharusnya tahu adat istiadat kerajaan." Namun Mina menggeleng dan membantah kalau aturan itu konyol. "Mana yang lebih penting, kebahagiaanku atau adat istiadat?" kata Mina kepada sang ayah. Sang ayah terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Tentu kebahagiaanmu." Mendengar jawaban itu, Mina pun mengungkapkan bahwa Ronan telah melamarnya dan ia menerima lamaran tersebut. Sang raja terkejut dan tampak sedih. Ia menginginkan Mina menikah dengan seorang pendekar kuat yang bisa melindunginya serta meneruskan tahta kerajaan. Namun melihat keteguhan hati Mina, sang raja terpaksa merestui. Jika ia tidak merestui, Mina sudah bersiap untuk melarikan diri dari kerajaan. Hari pernikahan pun tiba. Seluruh tamu dijamu dengan hidangan mewah khas kerajaan. Suasana penuh kebahagiaan, semua orang bersorak gembira.
gembira. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari langit seekor naga hijau muncul langsung menyerang istana. Dengan kekuatan luar biasa, naga itu menculik Mina. Suasana berubah menjadi kekacauan. Ronan yang tidak ingin kehilangan Mina berusaha menarik ekor naga tersebut. Namun karena ia hanyalah manusia biasa dan bukan nabi boy, ia ikut terbawa bersama naga tersebut. Saat menyadari ada orang di ekornya, sang naga mengibaskan ekornya dengan kuat. Akibatnya Ronan terhempas dari ketinggian dan terjatuh tepat di hadapan sang raja. Ronan pun berteriak, "Tuan Putri diculik naga." Sang raja hanya bisa pasrah. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari kezoliman Kezabor di masa lalu. Namun ia tidak bisa membiarkan putrinya begitu saja. Maka sang raja mengumumkan sayembara. Barang siapa yang berhasil menyelamatkan Mina, ia akan menikah dengan sang putri dan menggantikan posisiku sebagai raja. Mendengar sayembara ini, Rogdai dan Kabir langsung tertarik. Tak lama kemudian Fachan juga ikut walaupun terpaksa karena diperintah oleh ibunya. Mereka semua bersiap untuk menyelamatkan Mina. Ronan mengenakan baju zirah dan membawa anak panah, sedangkan Rogdai membawa sebilah kapak, Kabir membawa pedang tajam, sedangkan Fachan membawa bekal makanan yang terlalu banyak. Ronan mengetahui bahwa naga tersebut terbang ke arah timur. Mereka juga harus melewati hutan yang berbahaya. Konon hutan tersebut tidak bisa dilewati oleh sembarang orang. Tanpa sengaja Fachan melihat Ronan berjalan kaki sendirian. Fachan segera memberitahu Rogdai dan Kabir tentang hal tersebut. Mendengar berita itu, Rogdai yang tak ingin Ronan menang segera mengejarnya. Sementara Kabir dan Fachan berangkat bersama tanpa menunggu Rogdai. Sesampainya di mulut hutan yang berbahaya, Rogdai melihat Ronan masuk ke dalamnya. "Tidak mungkin aku membiarkan bocah itu menang," kata Rogdai. Tanpa membuang waktu, ia mengeluarkan kapaknya dan berniat menyerang Ronan dari belakang. Namun sebelum ia sempat menyerang, sebatang pohon tumbang tepat di hadapannya dan menghalangi jalannya. Sementara itu, di tempat lain, "Ronan," kata Mina yang baru terbangun dari tidurnya. Mina terbangun dengan mata masih setengah terbuka. Ia tersentak kaget setelah menyadari dirinya berada di sebuah tempat yang asing belum pernah ia melihat sebelumnya. Sebagai seorang perempuan yang rasa penasarannya tinggi, ia mulai menjelajahi istana tersebut. Namun saat berjalan di sepanjang lorong, ia terkejut melihat sang naga yang menculiknya kemarin berada di hadapannya. Mina mundur selangkah, namun alih-alih menyerangnya, sang naga perlahan mengubah wujudnya. Sosok nenek tua dengan rambut panjang dan mata tajam kini berdiri di hadapannya. "Namaku Nahima," ucapnya. Dia adalah pelayan setia Raja Kezabor. Nahima menculik Mina bukan tanpa alasan. Tindakannya itu didasari oleh perintah Kezabor yang mengetahui keberadaan Finn dan berencana membalas dendam kepadanya. Di dalam hutan yang gelap, Ronan terus melangkah dengan hati-hati. Namun tiba-tiba ia melihat seekor ular raksasa melilit sebuah keluarga beruang. Tanpa pikir panjang, Ronan berteriak, "Jangan ganggu mereka." Mendengar suara Ronan, sang ular melepaskan cengkeramannya dan berbalik menyerangnya. Ronan panik. Ia bukan seorang pendekar, belum pernah bertarung, dan kini harus berhadapan dengan ular sebesar pohon kelapa. Namun ia adalah seorang yang jenius. Dengan cepat ia mengambil sebatang tanaman, melubanginya dan membentuknya seperti seruling. Saat ia meniup seruling tersebut, nada yang dihasilkan mampu menghipnotis sang ular. Ular itu menjadi jinak dan Ronan segera mengarahkannya ke sungai. Arus deras segera menyeret pergi sang ular. Keluarga beruang yang selamat berterima kasih kepada Ronan. Sebagai balas budi, mereka akan melayani Ronan. Ronan bercerita jika ia ingin menyelamatkan kekasihnya yang bernama Mina. Beruang tersebut langsung mengetahui jika itu ulah dari Kezabor. Kalau Ronan ingin menyelamatkan Mina, Ronan harus menemui Finn, penyihir baik yang bisa membantumu, kata beruang tersebut. Tanpa berlama-lama, beruang tersebut mengantarkan Ronan ke rumah Finn. Setelah perjalanan panjang, Ronan akhirnya tiba di kediaman Finn bersama beruang yang menolongnya. Sang beruang memberitahu Finn bahwa Ronan adalah penyelamat keluarganya dan kini membutuhkan bantuannya untuk menemukan Mina. Finn mengangguk dan berkata, "Aku tahu
tahu siapa yang menculik Mina. Itu adalah Nahima, katanya. Dan penculikannya terjadi karena sebuah kesalahanku di masa lalu, kata Finn. Finn mulai menceritakan masa lalunya. Dulu ia pernah mencintai Nahima, namun setelah berkali-kali ditolak, ia frustasi dan meracik sebuah mantra sihir. Namun kesalahan besar terjadi. Mantra itu terlalu kuat dan akibatnya Nahima jatuh cinta secara berlebihan kepada Finn sampai menjadi obsesi gila. Ketika Finn berusaha menghindarinya, Nahima merasa dikhianati dan menyimpan dendam besar. Nahima ingin membalas dendam kepadaku dan kepada semua orang yang sedang jatuh cinta. Itu sebabnya dia menculik Mina, jelas Finn. Finn menyarankan Ronan untuk belajar sihir agar bisa melawan Kezabor. Namun pelatihannya akan memakan waktu 20 tahun. Mendengar itu, Ronan menggeleng. Kehilangan gadis tercinta gara-gara penyihir gila lebih buruk daripada kematian, kata Ronan. Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan pencariannya tanpa belajar sihir. Saat Ronan berjalan keluar dari rumah Finn, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Finn telah ditangkap oleh Nahima. Setelah melihat kejadian tersebut, Ronan langsung bergegas mengambil anak panahnya dan mencoba untuk memanah sang naga. Tetapi panahnya meleset. Ternyata Rokdai yang baru tiba di sana melempar kapaknya ke arah Ronan dan mengenai baju jirahnya, menyebabkan bidikannya meleset. Sekarang Ronan harus menghadapi Rokdai, salah satu saingan terbesarnya. Rokdai mengayunkan kapaknya dengan brutal, memaksa Ronan bertarung untuk pertama kali dalam hidupnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Jual beli pukulan berlangsung sengit, namun keberuntungan berpihak pada Ronan. Singkatnya, Rokdai pun kalah dan ia terjatuh ke jurang. Ronan pun melanjutkan perjalanannya menuju Mina. Di tengah perjalanan, Ronan mendengar suara orang berteriak minta tolong. Saat ia mencari sumber suara, ia menemukan Fachan sedang bergelantungan di atas pohon. Sementara itu, di bawahnya terdapat seekor singa lapar yang mengincarnya. Ronan berpikir cepat. Dengan ide cemerlang, ia mengusir singa tersebut menggunakan akal cerdiknya. Setelah selamat, Fachan memutuskan untuk ikut dengan Ronan dalam mencari Mina. Di dalam istana Kezabor, Mina tanpa sengaja menemukan penutup kepala milik Kezabor. Ia iseng mencobanya dan tanpa ia sadari, penutup kepala tersebut memiliki sihir yang dapat menghilangkan pemakainya. Mina pun membuat kekacauan di dalam istana Kezabor dengan penutup kepala tersebut. Ia juga berhasil merebut cincin milik Nahima yang memiliki kekuatan untuk mengubah orang menjadi patung dan menidurkan seseorang. Berkat cincin itulah para putri kerajaan lain akhirnya terbebas dari kutukan patung Nahima. Mina juga menyelamatkan semua putri kerajaan itu dengan bantuan para tikus yang disuruh oleh salah satu putri. Ia berhasil mendapatkan tali sehingga semua putri bisa keluar melalui jendela. Namun Mina tidak ikut turun. Ketika ia hendak turun, Nahima tiba-tiba datang. Sementara itu, Ronan telah sampai di gerbang istana Kezabor. Ia mencoba masuk tetapi raksasa besar menghalanginya. Anehnya, raksasa tersebut hanya memperlihatkan kepalanya. Ia pun berpikir bahwa jika ia melewati jalan ini, kemungkinan besar ia akan bernasib sama dengan orang-orang sebelumnya yang mati karena tidak bisa melawan raksasa tersebut. Di tengah keputusan, Ronan tanpa sengaja melihat butiran cangkang kerang yang tergeletak di tanah. Ia yakin bahwa tanah yang ia pijak dulunya adalah sungai. Benar saja, ia menemukan adanya bendungan di tepi kiri tembok besar. Sekali lagi, Ronan menggunakan kecerdasannya dengan merakit ketapel batu. Bjorn dan Fachan pun ikut membantu Ronan. Ronan mencoba menggunakan ketapel batu tersebut, dan hal tak terduga pun terjadi. Air datang dari balik bendungan dan mulai memenuhi daratan. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan raksasa penjaga pintu yang memiliki kekuatan air. Raksasa tersebut ternyata terjebak di sana karena Kezabor sengaja membendung air agar raksasa itu tidak mengambil alih kerajaannya. Sebagai tanda terima kasih, raksasa itu memberikan pedang sakti kepada Ronan dan memberitahu bahwa kelemahan Kezabor terletak di jenggotnya. Kini Ronan, Bjorn, dan Fachan melanjutkan perjalanan dengan bantuan dorongan air dari raksasa tersebut.
tersebut. Sesampainya di depan istana Kezabor, mereka kebingungan karena tidak menemukan jalan masuk. Tanpa sengaja Ronan melihat air yang jatuh dari bebatuan. Ia pun berkata bahwa air selalu mencari jalan keluar. Dari situ Ronan mulai memanjat ke atas lubang besar tempat air mengalir. Sementara itu Mina masih berusaha mencari jalan keluar. Dengan bantuan sorban Kezabor, ia sampai di penjara bawah tanah milik Kezabor. Kebetulan di sana ada Finn yang sedang di penjara. Finn meminta Mina untuk mengambilkan secangkir air. Mina terkejut karena Finn mengetahui namanya. Finn juga memberitahu Mina bahwa Ronan sedang mencarinya dan jika beruntung ia akan segera tiba. Tak lama kemudian Ronan pun datang. Mina langsung memeluknya, tetapi Ronan yang ia peluk adalah Kezabor. Mina pun langsung ditangkap oleh Kezabor dan para anak buahnya yang berusaha memasukkannya ke dalam kurungan. Tak lama kemudian Ronan muncul dari bawah sumur dan langsung diserang oleh anak buah Kezabor. Beruntung Biron dan Fachan datang membantu Ronan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Ronan bertarung dengan pedang pemberian raksasa, Fachan dengan double sticknya dan Biron dengan cakarnya. Saat Ronan hendak menyelamatkan Mina agar tidak dimasukkan ke dalam kurungan, ia dihantam oleh Kezabor dengan jenggotnya sehingga terjatuh. Namun Ronan segera bangkit dan menyerang balik hingga ujung jenggot Kezabor terpotong. Mengetahui jenggotnya terpotong, Kezabor semakin marah dan menyerang Ronan. Namun Ronan tidak menyerah. Ia mencoba memotong jenggotnya Kezabor lagi, tetapi Kezabor langsung terbang ke atas. Ronan tetap berpegangan erat pada jenggot Kezabor hingga mereka mencapai lapisan atmosfer. Karena kejadian tersebut, Kezabor akhirnya menyerah dan kembali ke istananya. Sampai di istana, Ronan mengancam Kezabor agar melepaskan Mina atau ia akan memotong habis jenggotnya. Kezabor pun menuruti permintaan Ronan, tetapi itu hanyalah jebakan. Tanpa sepengetahuan Ronan, Kezabor mengeluarkan pedangnya dan berusaha menusuknya. Beruntung Fachan memberitahu Ronan tepat waktu. Mina juga melihat Nahima bersiap menyerang mereka berdua. Ia berinisiatif mendorong Nahima, tetapi Nahima menggunakan sihirnya untuk menidurkan Mina. Setelah mendapatkan peringatan dari Fachan, Ronan langsung memotong jenggot Kezabor. Kezabor pun akhirnya terkutuk menjadi batu. Urusan Ronan dengan Kezabor dan Nahima pun selesai. Tetapi Mina masih tertidur. Finn mengatakan bahwa kemungkinan Mina akan tertidur selamanya. Namun ia menemukan sorban Kezabor dan percaya bahwa jika Mina pulang, ia akan terbangun. Mendengar hal tersebut, Ronan pun membawa Mina pulang. Karena hari sudah mulai malam, ia memutuskan untuk berkemah di tengah hutan. Tak lama kemudian Nahima datang dan menidurkan semua orang termasuk Ronan, Bjorn, dan Fachan. Nahima mencoba menghipnotis Fachan untuk menusuk Ronan, tetapi usahanya gagal dan Fachan justru terlempar. Pada saat itulah Rokdai muncul dan menusuk Ronan. Ia kemudian membawa Mina. Orang-orang desa terkejut atas kepulangan Mina. Rokdai menemui raja dan mulai berbohong soal penyelamatannya. Rokdai mengatakan bahwa ia dan Ronan menemukan Mina dalam kondisi seperti ini. Rokdai juga mengusulkan agar Mina dibangunkan melalui upacara pernikahan dengannya. Tak lama kemudian Fachan datang dan mengungkapkan kebenaran. Ia mengatakan bahwa Rokdai tidak pernah bersama Ronan dalam pencarian Mina, serta mengungkapkan bahwa ia melihat sendiri saat Rokdai menusuk Ronan ketika tertidur. Semua orang pun terkejut. Sementara itu Ronan terbangun dan mendapati Finn serta Nahima berada di sampingnya. Ia pun terkejut. Finn menjelaskan bahwa Mina telah dibawa kabur oleh Rokdai dan orang yang ditusuk oleh Rokdai sebenarnya adalah dirinya. Finn melakukan hal tersebut agar kutukan pada Nahima bisa hilang. Karena kutukan tersebutlah Mina bisa terbangun. Finn kemudian memberikan cincin milik Nahima pada Ronan dan menyuruhnya untuk menghancurkan cincin tersebut di hadapan Mina. Sesampainya di desa, semua orang terkejut melihat kedatangan Ronan dan Bjorn. Ronan berani melawan Rokdai, tetapi Rokdai tetap bersikeras
keras ingin menikahi Mina. Ronan pun menginjak cincin pemberian Finn dan seketika Mina terbangun. Mina langsung memukul Rokdai. Rokdai akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Sementara Ronan dan Mina mendapatkan restu dari sang ayah. Makna dari film ini adalah tentang perjuangan, keberanian, dan kekuatan cinta sejati. Film ini menggambarkan bahwa dalam mencapai sesuatu yang berharga, seseorang harus melewati berbagai rintangan dan menghadapi tantangan dengan tekad yang kuat. Kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan, serta pentingnya kesetiaan dan pengorbanan dalam menjaga hubungan dan mencapai tujuan. Pada akhirnya film ini mengajarkan bahwa cinta dan keberanian dapat mengatasi segala hambatan, serta bahwa kerjasama dan keteguhan hati akan membawa seseorang menuju keberhasilan. Oke guys, sekian dulu dari saya. See you the next video. Thank you.